Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Berjalan di atas air, soal fokus, bukan soal ombak. Kisah Petrus berjalan di atas air selalu menarik untuk direnungkan, bukan karena mujizatnya semata, tetapi karena kisah ini sangat jujur menggambarkan kehidupan iman kita sehari-hari. Alkitab mencatat, ketika para murid berada di perahu dan angin bertiup kencang, Yesus datang berjalan di atas air. Petrus dengan keberanian yang tidak biasa berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus menjawab singkat, jelas, tanpa drama, "Mari, datanglah." Coba perhatikan satu hal penting. Sebelum Petrus melangkah keluar dari perahu, angin sudah ada, ombak sudah ada. Situasi berbahaya itu bukan muncul setelah Petrus berjalan. Sejak awal semuanya ada. Dan ketika Petrus benar-benar berjalan di atas air, angin yang sama tetap bertiup, ombak yang sama tetap bergulung. Tidak ada yang berubah di luar dirinya. Lalu apa yang membedakan antara Petrus yang berjalan di atas air dan Petrus yang hampir tenggelam? Fokus. Selama Petrus fokus memandang Yesus, ia melakukan hal yang mustahil. Air yang biasanya membuat manusia tenggelam, kali ini menjadi pijakan. Tapi saat fokusnya teralihkan, saat ia mulai memperhatikan angin dan ombak, imannya goyah. Ketakutanmu masuk dan ia mulai tenggelam. Bukankah ini sangat menggambarkan kita? Kita berdoa minta terobosan keuangan. Kita minta proyek besar. Kita rindu peningkatan, ekspansi, pertumbuhan. Dan Tuhan menjawab, "Mari, datanglah." Anugerah sudah tersedia. Peluang sudah ada, jalan sudah disiapkan. Tinggal satu hal, kita melangkah. Namun seringkali setelah melangkah, fokus kita berubah. Kita mulai menonton ombak. Kita mendengar berita, krisis global, dolar naik, ekonomi tidak pasti, bisnis terancam, pasar lesu. Perlahan-lahan keberanian yang tadi penuh iman berubah menjadi kekhawatiran. Padahal mari jujur saja, sejak dulu media selalu memberitakan krisis. Dolar naik salah, turun juga salah. Pengamat ekonomi hampir selalu meramalkan hal-hal buruk. Itu bukan hal baru, dan justru karena itulah berita-berita tersebut laku. Masalahnya bukan pada berita, masalahnya pada fokus kita. Firman Tuhan mengingatkan sumber berkat kita bukan dari sistem dunia, melainkan dari Tuhan. Kita hidup di bawah hukum kerajaan Allah, bukan semata-mata hukum ekonomi dunia. Dan di kerajaan Allah tidak pernah ada krisis. Itulah sebabnya di tengah dunia yang kacau, kita tetap bisa maju, kita tetap bisa bertumbuh, kita tetap bisa sukses. Bahkan seringkali di dalam krisis justru tersembunyi potensi keuntungan besar bagi mereka yang peka
dan taat pada arahan Tuhan. Saat pandemi COVID, banyak aset strategis dijual murah. Mereka yang mendengar dengan peka, melangkah dengan iman dan hikmat, sekarang menuai hasil yang besar. Prinsip yang sama berlaku dalam kesembuhan. Yang menyembuhkan bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan alat medis. Semua itu hanyalah sarana. Yang memberi kesembuhan adalah Tuhan. Semahal apapun obatnya, secanggih apapun teknologinya, jika tubuh tidak bisa melakukan recovery, kesembuhan tidak akan terjadi. Dan siapa yang memberi kemampuan tubuh untuk pulih? Tuhan sendiri. Karena itu selama fokus kita tetap pada Tuhan dan jalan-jalannya, tidak ada kondisi yang terlalu mustahil. Baik itu keuangan, bisnis, kesehatan, maupun masa depan. Kuncinya satu, iman yang bertindak dan fokus yang terjaga. Angin mungkin tetap bertiup, ombak mungkin tetap besar, tetapi selama mata kita tertuju kepada Yesus, kita tidak akan tenggelam. Dan kalaupun sempat goyah, ingat satu hal yang menghibur. Saat Petrus mulai tenggelam dan berseru, Yesus langsung mengulurkan tangannya. Tuhan setia. Tinggal kita mau menjaga fokus atau sibuk menghitung ombak. Pada akhirnya, hidup iman bukan soal seberapa besar ombak yang kita hadapi, melainkan kemana mata kita tertuju. Ombak bisa sama, angin bisa tetap kencang, tapi hasilnya akan berbeda ketika fokus kita tetap pada Tuhan yang memanggil kita untuk melangkah. Jika kita memandang dunia, kita akan gelisah. Jika memandang diri sendiri, kita akan tertekan. Tetapi jika kita memandang Kristus, kita akan menemukan ketenangan. Quote dari Corrie ten Boom. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.